Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini hari yang cerah. Kita percaya ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga percaya ini semua karena campur tangan Tuhan di dalam dunia ini dan juga khususnya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Prahelia Pane. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi saudara yang sudah beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang masih mempersiapkan diri, mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya kembali akan men-sharekan kebenaran firman Tuhan di renungan kita di pagi yang indah ini, yang saya ambil khusus dari kitab Daniel. Ya, kitab Daniel ini ada 12 pasal ya dituliskan di dalam Alkitab kita, dan juga kitab Daniel ini juga bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 ini berbicara tentang sejarah ya atau histori. Dan kalau kita juga perhatikan dari pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12 ini berbicara tentang nubuatan, yaitu sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan mendatang. Seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu pengantar kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Nah, saya melihat ada hal-hal yang luar biasa di dalam kitab ini, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya berbicara tentang kehidupan yang berkomitmen, pastinya komitmen kepada Tuhan. Jadi hari ini tema saya yaitu bagaimana yang dikatakan tentang hidup yang berkomitmen. Iya, kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, komitmen itu diartikan yaitu suatu tindakan untuk melakukan sesuatu. Tindakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau dikatakan hidup yang berkomitmen, itu bisa dijelaskan hidup yang mau melakukan sesuatu terutama untuk Tuhan. Ya, biasanya semua orang pasti memiliki kerinduan atau juga sudah menerapkan yang namanya komitmen di dalam kehidupannya. Apakah komitmen itu tertuju kepada diri sendiri, kepada pekerjaan, kepada keluarga, dan juga berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat per ayat dan juga pasal per pasal, ada hal-hal yang luar biasa yang dituliskan di dalam kitab Daniel ini. Nah, saya memperhatikan ada 3 perkara atau 3 kejadian yang begitu luar biasa yang dialami oleh Daniel dan juga bersama dengan teman-temannya. Nah, saya mempersiapkannya ada 3 bagian, yaitu yang berbicara tentang hidup yang berkomitmen. Yang pertama, kita bisa melihat yaitu di pasal 1 ayat yang ke-8 dari kitab Daniel. Di sini dikatakan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi memang pada waktu kerajaan Israel dijajah oleh tentara Babel, yaitu yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, pada waktu itu banyak orang-orang Israel yang dibawa ke tanah Babylon, yaitu untuk menjadi tawanan. Dan diantaranya ada Daniel bersama dengan teman-temannya. Dan juga ada kesempatan pada waktu itu bahwa ada anak-anak muda, orang-orang muda yang mau diambil atau bahasa sekarang mau direkrut untuk dijadikan pegawai atau bekerja di kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi memiliki kriteria-kriteria, dan Daniel bersama dengan teman-temannya ini masuk dalam kriteria itu. Tetapi pada waktu mau mereka
dirawat supaya memiliki sesuatu yang lebih baik secara penampilan mungkin dan juga secara pemahaman, pengetahuan. Dan di sini Daniel memberanikan dirinya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya karena dia tahu kalau makanan, minuman yang akan dihidangkan kepadanya itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi Daniel berkomitmen dia tidak mau memakannya, tapi dia mengatakan bahwa dia hanya memakan sayur-sayuran saja. Jadi di sini saya menyebutkan bahwa Daniel itu tidak mau kompromi kepada dosa. Tidak mau kompromi kepada dosa. Jadi apapun yang ditawarkan Daniel menolak. Ini mengingatkan kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita juga tidak berkompromi kepada dunia ini, apalagi itu sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, di mana komitmen dari Daniel dan juga sahabat-sahabatnya itu bisa kita memperhatikan di Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Di sini dikatakan tidak mau percaya kepada yang lain selain Tuhan. Ya, di dalam kitab Daniel 3, 17, 18 ini di mana teman-teman Daniel juga harus menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tapi mereka mengambil satu komitmen untuk mengatakan tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu, apapun dan berapapun harganya. Dan ternyata saudaraku, ketika orang-orang ini mengatakan hal-hal yang demikian, sesuatu yang luar biasa, pembelaan yang daripada Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Allah kita itu memang harus tidak tergantikan di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berarti tidak mungkin kita menggantikannya dengan ilah-ilah di zaman ini. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan poin yang terakhir, di mana kehidupan mereka yang berkomitmen khususnya kepada Tuhan, kita kalau perhatikan di pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Ini sudah hal yang biasa bagi Daniel untuk beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ini memang menjadi tradisi orang Israel. Orang Israel itu jam-jam doa mereka itu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 3 sore. Jadi Daniel sudah biasa melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini mengingatkan bahwa kekuatan yang dia miliki, apapun yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Jadi ini juga pesan kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daniel ini adalah pribadi yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan Daniel, apa yang dia dengar yaitu berbicara juga tentang sesuatu, ya permohonan. Ini waktu itu di kerajaan Darius, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pada waktu itu pegawai-pegawai kerajaan yang lain sirik atau iri kepada Daniel. Lalu mereka mencari kelemahan Daniel. Di mana kelemahan Daniel ini? Ternyata didapati kelemahan Daniel itu di ibadahnya. Makanya mereka memiliki satu niat-niat yang busuk, yang tidak terpuji. Lalu mereka perkatakan itu kepada raja. Raja mendengarkan pula. Tetapi Daniel tidak pernah gentar. Justru dengan titah-titah atau perintah-perintah raja yang bisa merugikan dirinya, tidak membuat dia tawar hati. Justru dengan itu, dia tetap datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sama hal ini kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita dengar, baik berbicara tentang kekristenan kita, kerohanian kita, bahkan kehidupan kita, memang ada saja orang-orang yang tidak senang, ya, saudara yang kasih Tuhan, tapi hendaklah itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap beribadah saja kepada Tuhan, kita tetap fokus hati kita, mata kita
tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, semuanya itu bisa diselesaikan dengan caranya Tuhan sendiri. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini ya sharing kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di pagi yang indah ini. Jadi ini memang berbicara tentang bagaimana hidup, memiliki hidup yang berkomitmen khususnya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan 3 hal yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, tidak mau kompromi dengan dosa. Yang kedua dikatakan tidak mau percaya kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan tetap beribadah meskipun di dalam kesukaran. Pesan yang terakhir ini juga menjadi pesan kepada kita, apalagi ini memang di hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, yang kita hadapi, seberapapun besar masalah yang sedang kita hadapi, percayalah kalau itu kita bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti menolong, membela kita, memberikan kepada kita kemenangan, karena janjinya kemenangan itu menjadi milik orang yang percaya dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita percaya Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.